adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya atas kasus ijazah palsu Jokowi. Tim kuasa hukum mengaku terkejut atas penangkapan ini. Tersangka tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi dalam kasus yang tengah diproses secara hukum. Kuasa hukum keduanya mengungkapkan tidak ada tanda-tanda penangkapan akan dilakukan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menilai proses penanganan perkara tersebut seharusnya sudah tidak dapat dilanjutkan karena dinilai telah melampaui batas waktu penanganan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Mas pasti nanti dipalakin, gua nggak mungkin nggak ngasih lah. Kita kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area. Refli menambahkan sebelum penangkapan terjadi ia masih bersama Roy Suryo dalam sebuah kegiatan di Bandung. Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut, Roy Suryo tampil cukup atraktif. Selain menyampaikan pandangan terkait kondisi politik nasional dan evaluasi pemerintahan, ia juga sempat memainkan wayang kulit yang berisi sindiran politik kepada mantan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, Roy Suryo juga memperlihatkan sebuah kaos komik mirip Joko Widodo yang bertuliskan pesan bernada satir yang menurutnya ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Setelah acara selesai, keduanya sempat berkumpul hingga sekitar pukul 1 pagi sebelum berpisah di kawasan Kuningan. Cerita kepada saya tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Kuasa hukum Dr. Tifa menyampaikan keberatannya secara langsung kepada polisi. Kuasa hukum menilai ada kejanggalan pada penjemputan paksa ini. Penangkapan Dr. Tifa berlangsung saat tengah menjalankan ujian disertasi. Penangkapan kedua tokoh tersebut menambah babak baru dalam penanganan kasus yang menjadi perhatian publik. Upaya paksa lah, kami kaget juga loh upaya paksa. Kan seharusnya dipanggil baik-baik. Saya tahu kalau upaya paksa itu jika tidak kooperatif. Selama ini kooperatif. Berapa? 6 bulan mereka itu wajib lapor tiap minggu. Kebebasan mereka itu benar-benar terbatasi. Nggak bisa keluar kota, nggak bisa begini, ya kan? Bahkan waktu itu Dr. Tifa mau ke Jepang pun kami gagal. Karena harus wajib lapor. Nah, kami taat hukum, tetap. Tapi kok ada upaya paksa? Oleh sebab itu, ya kan, yang kami sangat kaget banget, kok mereka menangkap pada posisi Dr. Tifa jam 8 pagi ini harus ujian disertasinya. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya polemik ijazah Jokowi yang bergulir selama ini kini memasuki babak baru, yakni segera masuk persidangan. Sampai kabarnya. Oke. Ramdan TV ini. Iya, Ramdan TV. Polemik ijazah Jokowi yang menjadi perhatian publik akhirnya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya memastikan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS dengan kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, hingga rekayasa dokumen elektronik telah P21 alias kasus ijazah Jokowi dinyatakan lengkap.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut pihaknya tinggal menunggu jadwal untuk pelimpahan para tersangka dan barang bukti ke pihak jaksa penuntut umum. Kasus ijazah Jokowi pun segera masuk ke persidangan. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Sebelumnya, tersangka Roy Suryo dalam jumpa pers pada 29 Mei lalu menyatakan perkara yang menjeratnya tak mungkin berlanjut ke tahap P21. Bahkan, menurut mantan Menpora itu, kasus yang diusut Polda Metro Jaya semestinya dihentikan atau SP3 demi hukum. Roy menyinggung barang bukti utama yakni ijazah Jokowi tak pernah jelas statusnya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini semenjak LP itu dibuat. Apa nggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang, ya. Kemudian P21-nya nggak turun-turun sampai dibuat sayembara. Bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada. Bingung mereka mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya nggak ada gimana? Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara meminta Roy Suryo CS untuk gentleman menghormati proses hukum yang berlangsung. Rifai berharap kebenaran mengenai ijazah Jokowi terungkap dalam sidang sehingga tak ada lagi tudingan ijazah palsu kepada Jokowi. Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda menetapkan total 8 orang sebagai tersangka. Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 3 tersangka yakni Egy Sujana, Damai Hari Lubis, serta Rismon Sianipar. Sementara 5 tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara. Mereka yakni Roy Suryo, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Kurnia Triroyani. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Langkah hukum ini memicu perdebatan bagaimana dasar hukum penangkapan dan bagaimana peluang pembuktian perkara ini di pengadilan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Pak Ade dan juga Pak Khozin. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Ade dulu ya. Pak Ade, lega ya tuntutan Anda agar polisi segera menahan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Pak Ade? Baik, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Ade. Kita coba ke Pak Khozin. Pak Khozin, respon Pak Jokowi atas penahanan ini agar mengikuti saja proses hukumnya. Nah, Anda setuju dengan pernyataan Pak Jokowi ini? Ya, Saudara, kalau pernyataan itu jujur, tentu kami setuju dan sependapat. Dan memang harus demikian, ikuti proses dan prosedurnya. Namun kan apa yang disampaikan Joko Widodo berbeda dengan apa yang dilakukan. Misalnya beberapa waktu yang lalu, tim dari kubu Joko Widodo menyebut Jokowi menggebrak meja, marah terhadap proses ini, dan dia inginnya ini segera berlanjut kepada tahapan selanjutnya. Dan kemudian kubu Jokowi juga mengancam akan membakar dan menduduki kantor Kejaksaan Tinggi DKI, bahkan meminta untuk mencopot Kajati dan juga Kapolda, karena merasa keinginan mereka agar kasus ini segera diproses
agar segera ditahan dan ditangkap itu tidak segera dipenuhi. Dan hari ini ketika klien kami ditangkap dan kemudian ditindaklanjuti dengan penahanan, kami menjadi yakin bahwa apa yang dikatakan Joko Widodo berbeda dengan apa yang terjadi, karena kami menilai bahwa proses hukum yang hari ini berujung dengan penahanan yang diawali dengan penangkapan tidak lepas dari intervensi kubu Joko Widodo. Karena sebenarnya kalau kita fokus kepada alasan dari penahanan ini, kan ini kaitannya dengan proses tahap 2. Kalau proses tahap 2 sementara sebelumnya tidak dilakukan penahanan dan klien kami selalu kooperatif hadir dalam setiap pemeriksaan, juga wajib lapor dalam prosesnya, kenapa tidak didahului dengan pemanggilan? Kenapa langsung melakukan penangkapan dan kemudian berujung dengan penahanan? Dan dalam proses penangkapannya pun sampai mencoba masuk ke ruang atau kamar pribadi klien kami Roy Suryo yang kemudian dikomplain oleh klien kami dan istrinya karena penyidik ini seperti bukan penyidik saja, seperti penjahat yang masuk ruang privasi orang yang dia tidak mengindahkan lagi bahwa meskipun dia penegak hukum, ada ruang-ruang privasi yang harus dihormati, ada tahapan dan proses prosedur yang harus dilakukan. Sekali lagi, proses penangkapan dan penahanan itu bukan kewajiban, bukan juga hak penyidik, melainkan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Dan karena ini wewenang yang diatur oleh undang-undang, maka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dan konfirmasi dari kesewenang-wenangan itu adalah ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan yang berbeda dan tuntutan kubu Joko Widodo yang juga berbeda di kasus yang baru tersangka sudah minta ditangkap dan ditahan, sementara Sylvester Matutina dan juga Rasman yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak ada satupun permintaan dari kubu Joko Widodo untuk melakukan penangkapan sekaligus penahanan. Ini adalah praktik-praktik penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, karena salah satu faktor keadilan itu terpenuhi jika hukum itu diberlakukan secara equal, secara sama, tidak ada tendensi dan atensi dalam proses penegakan hukum dan tidak ada penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang karena kesewenang-wenangan itu diperlakukan berbeda pada pihak-pihak yang sebenarnya statusnya tersangka. Sampai hari ini Firly Bahuri tersangka KPK sudah bertahun-tahun, jangankan ditangkap dan ditahan, wajib lapor saja tidak. Mengapa hukum berlaku tajam ke kubu klien kami, tapi begitu tumpul menghadapi kubu Joko Widodo misalnya terhadap Sylvester Matutina dan juga Rasman Arif Nasution. Jadi kami melihat ini adalah bagian dari pelecehan hukum yang dipertontonkan setelah telanjang, namun sayangnya dalam tontonan yang tidak baik ini justru kubu Jokowi menari-nari di atas luka penderitaan rakyat yang hari ini banyak terzolimi oleh hukum yang tebang pilih tebang dan hanya melayani atensi dan intensi. Demikian. Ya, saya ke Pak Ade lagi. Pak Ade, jadi Anda lega ya tuntutan Anda agar polisi segera menahan Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah dilakukan, dan terlebih tadi dikatakan oleh Pak Kozin bahwa ada tudingan ini intervensi dari Pak Jokowi. Oh itu ya terima kasih Mbak Fira. Begini Mbak Fira, kalau kita berbicara bahwa atensi dan intensi itu kita masuk ke kamar, apalagi disebutkan Bang Kosi tadi bahwa akan masuk ke kamar di mana persoalan-persoalan lain. Kita konsentrasi pada persoalan yang terjadi saat ini, bahwa kemudian terjadi penangkapan, bukan saya yang merasa lega, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang menantikan bahwa kapan kasus ini akan selesai. Bahwa kemudian pengulangan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan menggunakan baik itu media mainstream, kemudian podcast, itu terus dilakukan tindak pidana berulang, mengulangi selalu perbuatan. Dan saya rasa ini adalah suatu tindakan, saya apresiasi Polda Metro Jaya ketika berani mengambil langkah tegas, karena memang diatur di dalam KUHP kita, ya kan, dia lebih dari 5 tahun, kemudian ini adalah due process of law, ada mangkir saya dengar juga, ya kan, tidak hadir pada saat wajib lapor dan lain sebagainya. Artinya begini, Mbak Vera, ini tentunya bukan akhir dari sebuah satu penantian panjang bagi teman-teman di kubu Roy. Artinya monggo silakan melakukan upaya-upaya hukum lain. Kan masih ada upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Itu monggo kerso. Yang penting hari ini kami melihat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas yang kita apresiasi dan seluruh masyarakat Indonesia mengapresiasi ini. Ini penegakan hukum kok. Tidak ada atensi dan intensi
terlepas ada atensi dan intensi yang dicoba dari kubu sebelah pun, itu mental kok. Kita pun, saya pun pada saat menyurat meminta permohonan penahanan, mereka juga tidak merespon langsung, oh kita lakukan penahanan, tentu dengan pertimbangan melalui hukum gitu loh. Jadi kita berhenti berzuzon ya bahwa ini ada sesuatu, ini adalah kubu Solo. Nah, kita ikuti proses hukum ini. Mari kita ikuti secara secara profesional. Saya anggap sangat proporsional Polda Metro Jaya dalam hal ini melakukan tindakan. Karena memang ini bukan yang sebaiknya ya Mbak Vera. Ini bukan yang sebaiknya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tetapi ini yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bahwa memang ini udah kulminasinya sudah cukup karena ini membelah anak bangsa, terus kemudian dianggap bahwa apa yang dilakukan teman-teman dari Roy Suryo ini adalah sesuatu kebenaran yang dimana tanpa metodologi yang jelas, keilmuan yang jelas, bahwa itu tanpa memegang keaslian ijazah. Dari berulang-ulang kali lah saya sampaikan di media bahwa ini adalah analog. Kita tidak bisa berprinsip, dan kalau cuma analog saja Mbak Vera, mungkin kita masih bisa berdalih bahwa kampusnya tidak menyatakan bahwa itu ijazah asli atau dikeluarkan dari UGM. Nah ini kan sudah dilakukan, nah artinya glorifikasi terus-menerus dinyatakan palsu, yang kita tidak tahu bahwa kita tidak pernah memegang ijazah aslinya, kemudian disampaikan kepada publik ini palsu. Nah inilah yang menjadi artinya pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa inilah hukum, menghilangkan di mana prasangka yang tidak baik, ya kan, dalam hal mengelola maintenance isu yang kebenarannya itu masih saya balik 99,9% belum tentu benar apa yang dikatakan Mas Roy Suryo. Itu Mbak. Jadi kami mengapresiasi, tidak kaget, dan hal ini saya rasa hal yang wajar kok. Memang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya. Seperti itu Mbak Vera. Ya, Pak Kozin, tadi dikatakan Pak Ade bahwa semuanya sudah sesuai dengan pertimbangan hukum, kemudian juga aparat sudah melakukan sesuai dengan proporsionalnya. Dan di awal Juni lalu kan Polda Metro Jaya menyebut bahwa berkas penyidikan ini telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta dan sudah P21, dan alasan penyidik kemudian melakukan penangkapan bahwa harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Jadi apakah dasar hukum penangkapan ini menurut Anda sudah terpenuhi? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Mantan Presiden Joko Widodo merespon penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus dugaan fitnah penyebaran tuduhan ijazah palsu. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan final kasus ini di pengadilan. Ditemui di kediamannya di Surakarta, Jokowi menegaskan bahwa perkara tersebut kini telah memasuki ranah hukum. Karena itu, Jokowi menginginkan semua pihak untuk mengikuti proses yang berlaku dan tidak membangun opini di luar mekanisme peradilan. Jokowi menegaskan penilaian mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang selama ini dilontarkan akan ditentukan melalui proses persidangan. Menurutnya, hakim yang memeriksa perkara memiliki kewenangan untuk menilai fakta, bukti, dan juga keterangan yang diajukan para pihak. Ya, betul. Ini WL yang Sebelumnya penyidik melanjutkan proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi hingga ke tahap persidangan. Berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memasukkan yang namanya surat kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi
Tadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa hasilnya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Kozin. Pak Kozin, jadi alasan penyidik melakukan penangkapan bahwa harus memastikan keberadaan dan juga kehadiran tersangka. Nah, jadi menurut Anda apakah dasar hukum penangkapan ini sudah terpenuhi? Terlebih juga Anda katakan pada konferensi di Mapolda bahwa perang terbuka. Perang terbuka ini maksudnya di pengadilan atau gimana? Baik, kita coba lagi komunikasi dengan Pak Kozin yang nampaknya terputus. Saya ke Pak Ade kalau begitu. Pak Ade, Anda ini kan selalu mengatakan bahwa penahanan itu perlu dilakukan. Apa sih sebetulnya urgensinya? Apa iya hanya karena Roy Suryo itu sering memberikan pernyataan di hadapan publik? Ya, bukan hanya itu Mbak Vera, bahwa pemenuhan terhadap penahanan itu jelas dikatakan melebihi dari 5 tahun tuntutan hukum. Di KUHAP itu seperti itu Mbak Vera. Bahwa pelanggaran hukum yang di atas 5 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Sehingga saya rasa syarat objektif dan subjektifnya itu sudah terpenuhi. Apalagi mangkir atau dinyatakan tadi di konferensi persnya jelas juga dikatakan bahwa ada menghalang-halangi penegakan hukum dan lain-lain sebagainya. Itu layak dilakukan penahanan. Nah, terus yang kedua, yang paling penting adalah beliau itu adalah mantan residivis, ya, pernah dihukum. Jadi artinya dengan dasar ini cukup kuat untuk diminta dan dimohonkan untuk dilakukan penahanan. Bahwa kemudian kami ini meminta permohonan penahanan, ya tentu. Kenapa? Kita harus melihat dari satu standar, ya, di mana aturan itu, perintah undang-undang itu dijalankan gitu loh. Jadi nggak semerta-merta ini kemudian ada intensi dan atensi, kemudian ada yang memprovokasi seperti tadi yang diutarakan oleh rekan saudara Kosia, Refli Harun mengatakan bahwa ada provokasi. Ya, ini berbahaya lagi. Di mana provokasinya? Bahwa kemudian ini adalah perintah undang-undang yang termaktub di dalam KUHAP dan KUHP, itu kita harus jalankan gitu loh Mbak Vera. Jadi gini loh, kita tidak semerta-merta memohon sesuatu itu hanya karena kepuasan batin, karena rasa sakit hati atau apa. Ini semua melalui koridor hukum kok. Bahwa kemudian berhenti beropini di luaran, ini adalah jurisprudensi nanti juga Mbak Vera ya, sebagai pembelajaran hukum di mana masyarakat Indonesia hal-hal yang terkait penghasutan, mencemarkan, menuding seseorang, melakukan tindak pidana, itu hal yang lumrah dan biasa. Nah, inilah yang harus kita berikan pembelajaran. Jadi tidak semerta-merta bahwa kemudian hanya karena dia melakukan tindak pidana berulang. Selain itu, tentu ada perintah undang-undang di situ, Mbak Vera, gitu. Gitu loh. Ya, ini Pak Kozin sudah terhubung. Pak Kozin, jadi alasan penyidik itu kan melakukan penangkapan bahwa harus memastikan keberadaan dan juga kehadiran tersangkanya. Nah, apakah menurut Anda dasar hukum penangkapan ini sudah terpenuhi? Terlebih Anda juga sempat mengatakan bahwa siap untuk perang terbuka. Perang terbuka ini maksudnya di persidangan atau gimana? Ya, yang pertama saya ingin mensitir soal proporsionalitas dan profesionalisme. Jadi sejak awal memang kasus ini tidak proporsional. Berbeda dengan kasus Luhut bin Sarpanjaitan melawan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang dianggap mencemarkan dan fitnah. Walaupun sama-sama melalui podcast, itu tidak digunakan Undang-Undang ITE khususnya ketentuan pasal 32 dan 35 yang kami sebut sebagai penyelundupan hukum karena dua pasal ini ancaman pidananya di atas 5 tahun, yakni maksimum 12 tahun yang itu bisa dijadikan dalih untuk melakukan penahanan. Dan yang kedua, saya melihat bahwa soal profesionalisme itu justru diuji pada penggunaan kewenangan. Apakah setiap kewenangan itu dilakukan secara proporsional seragam kepada kasus-kasus yang berkenaan. Nah, dalam kasus ini kan alasannya itu kan sebenarnya bukan soal kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi kejahatan lagi, tetapi soal proses tahap 2 di mana penyidik akan menyerahkan barang bukti dan juga tersangkanya kepada
Pak Jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan kalau soal substansi itu tentu hal ini bisa digunakan kewenangan untuk melakukan pemanggilan, tidak langsung menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan kemudian ditindaklanjuti dengan penahanan. Karena itu ini bukan soal apakah penyidik punya wewenang atau tidak, tetapi bagian dari kenapa penyidik menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan, padahal penyidik bisa melakukan pemanggilan. Dan kenapa penyidik langsung melakukan penahanan, padahal di kasus yang lain, jadi kalau ini fair dalam konteks untuk pertarungan pembuktian di persidangan, tentu harusnya tidak perlu ada penahanan. Kenapa? Karena tidak semua persidangan itu harus dilakukan penahanan terhadap tersangka. Saya sitir lagi tadi, kasus Haris Azhar melawan Luhut Binsar Panjaitan, itu fair. Karena apa? Sejak awal sampai putusan dan kemudian dinyatakan bebas, itu tidak ada proses penahanan. Dan bahkan dari kasus Haris Azhar itulah yang kemudian ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kabar bohong itu diuji dan dibatalkan. Dan ini kasus ini kalau tidak ada pembatalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, saya hakul yakin ini juga akan digunakan karena ancaman pidananya 10 tahun dan itu menjadi praktik rejim Joko Widodo melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis. Sekali lagi di soal penahanan bukan konteksnya apakah ada kewenangan atau tidak, tetapi bagaimana kewenangan itu digunakan, apakah kemudian penyidik melakukan penggunaan kewenangan lainnya sehingga kewenangan lainnya itu tidak bisa dipenuhi, baru kemudian melakukan ultimum remedium dengan melakukan penangkapan. Jadi aneh gitu. Di sinilah kemudian kita konfirmasi bahwa ada intensi-atensi itu adalah ketika sebelumnya ada tuntutan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, bahkan ancaman penghasutan untuk menduduki kejaksaan DKI, bahkan hingga ya pembakaran gedung kejaksaan DKI. Nah ternyata ujungnya memang apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menghasut ini di kubu Joko Widodo ternyata dipenuhi oleh penyidik. Nah, saya sangat prihatin kalau demikian kan mudah sekali penyidik diintervensi oleh pelapor dan kubu pelapor sehingga ketika menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyidikan tidak lagi mengindahkan norma dan aturan tapi lebih kepada mengadvokasi atau melayani kepentingan dari orang-orang yang menginginkan klien kami untuk ditangkap dan ditahan. Tentu ini bukan pelajaran hukum yang disebut tadi penting untuk disadarkan kepada masyarakat. Justru ini adalah bagian dari pembodohan hukum dan masyarakat harus disadarkan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan wewenang hanya untuk melayani tahapan ini pelapor. tidakkah semakin sebetulnya mempercepat pembuktian tuduhan Roy Suryo di pengadilan, apalagi Pak Jokowi kan katanya siap menjadi saksi di persidangan? Singkat saja. Ada dua hal yang berbeda ya, soal proses, prosedur, dan substansi. Kami mengkritik bukan berarti kami khawatir akan proses pembuktian di pengadilan, tetapi kami mengkritik dalam konteks janganlah anak bangsa ini menjadi korban kriminalisasi. Karena apa? Karena proses dan prosedur itu harus adil, sehingga apa? Substansinya juga akan mendapatkan keadilan. Kami sudah punya pengalaman di kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika praktik kesewenang-wenangan itu dilakukan, maka sulit untuk mendapatkan keadilan dari putusan pengadilan. Lalu kami sering mempersoalkan, kalau dalam prosesnya saja kami diperlakukan tidak adil, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Dan sekali lagi, ada semacam repetisi statement yang itu menyesatkan publik. Misalnya, Saudara Joko Widodo akan menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, sampai S1 di pengadilan. Padahal, dalam konteks pengadilan pidana itu yang berwenang untuk membuktikan dakwanya itu adalah jaksa. Sedangkan Saudara Joko Widodo hanya dihadirkan sebagai saksi yang mengaku sebagai korban untuk diambil keterangannya. Sehingga tidak ada momentum Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Apalagi ijazah ini sudah menjadi barang sitaan dari penyidik yang akan nanti diseteruskan kepada jaksa. Lagi-lagi soal kalau memang dia punya sikap negarawan, semestinya memang tidak perlu forum pengadilan dan tunjukkan saja kepada masyarakat kalau memang ingin menghentikan kasus ini dengan cara bermartabat. Ingin memuaskan masyarakat bahwa mereka meyakini ijazah itu asli karena sang empunya ijazah itu berani menunjukkannya dengan kesatria. Namun lagi-lagi karena sang empunya ijazah ini justru mengambil sikap hipokrit dan satu sisi diminta untuk mengikuti proses prosedur, sisi lain mengerahkan kubu Joko Widodo untuk terus melakukan upaya memaksa penyidik untuk melakukan penahanan penangkapan. Jadi saya kira ini bukanlah pelajaran seorang negarawan, justru hal yang seperti ini harus dibersihkan dari legasi berbangsa kita. Demikian. Baik, sayang sekali durasi kita sudah habis gitu ya, tapi kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Ade dan juga Pak Kozin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.